Selamat datang kembali di channel saya Rio F. Girsang. Teman-teman, pada video sebelumnya kita membahas tentang gugatan sederhana. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya tentang gugatan sederhana, dapat menontonnya dengan mengklik ikat yang ada di atas ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, silahkan like, subscribe, and share video ini agar lebih banyak orang yang teredukasi dengan menonton video ini. Teman-teman, dalam gugatan perdata biasa atau perdata khusus, apabila para pihak atau salah satu pihak tidak puas dengan putusan dari hakim tingkat pertama, maka upaya hukum yang dilakukan biasanya adalah banding atau kasasi. Nah, dalam perdata khusus seperti PHI tidak ada banding. Begitu tidak puas dengan putusan dari hakim tingkat pertama, maka upaya yang dilakukan adalah kasasi. Nah, untuk gugatan sederhana ini upaya hukum yang dilakukan itu berbeda. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak atau para pihak tidak puas dengan putusan dari hakim tingkat pertama, dalam gugatan sederhana disebut upaya hukum keberatan. Jadi tidak ada banding, kasasi atau peninjauan kembali di dalam gugatan sederhana. Teman-teman, pada gugatan sederhana, hakim yang memeriksa gugatan sederhana adalah hakim tunggal. Nah, dalam upaya hukum keberatan ini, hakim yang memeriksa adalah majelis hakim. Artinya bisa 3 orang atau bahkan lebih, tapi umumnya 3 orang ya, majelis hakim yang dipimpin oleh seorang hakim senior di pengadilan yang sama. Jadi tidak masuk ke pengadilan tinggi atau kasasi, tapi tetap di pengadilan yang sama yang memeriksa gugatan sederhana awalnya itu. Jadi misalnya gugatan sederhana awal kita di Pengadilan Negeri Medan, maka untuk upaya hukum keberatan juga diperiksa di Pengadilan Negeri Medan. Bedanya yang pertama adalah hakim pada upaya hukum keberatan itu adalah majelis hakim dengan dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana upaya untuk melakukan keberatan itu sendiri? Untuk melakukan upaya keberatan, batas waktunya itu 7 hari sejak kita mendengarkan putusan hakim pada gugatan sederhana. Jadi kalau kita menghadiri persidangan, maka 7 hari sejak kita mendengarkan putusan itu atau 7 hari sejak putusan itu dibacakan. Tapi kalau kita tidak menghadiri persidangan, maka dihitung 7 hari sejak kita menerima relas pemberitahuan putusannya. Selanjutnya, sebelum lewat 7 hari itu, kita harus sudah menentukan sikap apakah kita mau mengajukan keberatan atau tidak. Nah, kalau kita mau mengajukan keberatan, kita harus mendatangi pengadilannya dan membuat permohonan keberatan atas putusan gugatan sederhana. Nah, setelah membuat permohonan, harus membuat yang namanya memori keberatan. Setelah dimasukkan memori keberatan, nanti memori keberatan ini akan disampaikan kepada termohon keberatan, maka termohon juga mengajukan kontra memori keberatannya. Lalu pengadilan akan menentukan majelis hakim seperti yang saya bilang tadi. Nah, majelis hakim ini akan memeriksa berkas-berkas kita, mulai dari gugatan, lalu berkas putusan, memori keberatan, sampai pada kontra memori keberatan. Nah, poin-poin inilah yang menjadi dasar untuk membuat putusan keberatan oleh majelis hakim yang memeriksa upaya hukum keberatan itu. Untuk pemeriksaan keberatan itu tidak dihadiri oleh para pihak. Jadi ini mirip-mirip seperti putusan atau pemeriksaan pada tingkat banding ya.
Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang dipilih oleh ketua pengadilan. Nah, putusan itu dilakukan atau dikeluarkan 7 hari setelah penetapan majelis hakim yang dipilih oleh ketua pengadilan. Ini memang saya pikir ini agak repot, agak sulit ditentukan kapan tanggal penetapannya. Biasanya para pihak tidak tahu, tapi dalam surat edaran Mahkamah Agungnya disebutkan begitu, 7 hari sejak tanggal penetapan majelis hakim maka sudah dikeluarkan putusan berdasarkan poin-poin yang tadi itu, gugatan, putusan, lalu memori, seluruh berkas-berkas pada saat gugatan sederhana, lalu memori keberatan serta kontra memori keberatannya. Jadi teman-teman, itu gambaran tentang upaya hukum keberatan. Nanti mengenai putusan akan diberitahukan kepada para pihak setelah adanya putusan dari majelis hakim. Jadi ini mirip-mirip seperti upaya hukum banding saya pikir, tapi di dalam gugatan sederhana disebut upaya hukum keberatan. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apabila ada para pihak yang tidak puas dengan putusan keberatan, apakah ada upaya yang lain? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi di dalam gugatan sederhana hanya ada satu upaya hukum, yakni upaya hukum keberatan. Apabila para pihak tidak puas dengan upaya hukum ini, maka tidak ada upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, itu tidak berlaku di dalam gugatan sederhana. Jadi upaya hukum keberatan itu merupakan upaya hukum yang final. Puas tidak puas tetap harus diterima oleh para pihak dan tetap harus dijalankan oleh pengadilan. Baik teman-teman, saya pikir itu tentang upaya hukum gugatan sederhana. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pemahaman hukumnya teman-teman. Video kali ini sekian dulu. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau apabila ada saran untuk pengembangan channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk pertanyaan nanti saya akan membalasnya atau dalam bentuk komentar juga, atau saya akan membuatnya dalam video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Dia Taitupa.